Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 20 Mei 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 3. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Dalam bahasa Batak, saya si maroham dihami ali jahuba, saya si matutu, ai nunga tung mahap situtu hami di pangareheon. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang mengidolakan Lisa Blackpink. Sebelum ia sukses dan terkenal seperti saat ini, di masa kecil dia kenyang dengan penghinaan. Dia sering dihina dan direndahkan teman-temannya. Waktu kecil, teman-temannya sering berkata kepadanya, "Kau bodoh, jelek, kurus, dan miskin." Bahkan dia menjadi korban rasisme. Tetapi itu dulu, sekarang dia sudah menjadi orang yang sukses dan terkenal di seluruh dunia. Dalam hidup ini, kita terkadang dihina dan direndahkan oleh orang lain, serta dipandang sebelah mata oleh orang lain yang merasa dirinya jauh lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya dari diri kita sendiri. Di saat kita dihina dan direndahkan, janganlah putus asa. Tetapi jadikanlah penghinaan itu sebagai motivasi untuk lebih baik. Memotivasi kita untuk terus berusaha mengembangkan potensi diri kita. Penghinaan itu harus membuat kita untuk tetap berjuang dan berusaha lebih giat dan lebih keras untuk sukses di masa depan. Tetap berpasrah diri kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Suatu saat Tuhan akan menunjukkan kebaikan dan keadilannya kepada kita. Tetaplah berdoa dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dalam nats khotbah ini, pemazmur sering dihina dan direndahkan, sampai ia berkata sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Tetapi di saat itulah dia memandang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, "Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami." Pemazmur berharap dan memohon belas kasihan Allah, bukan memohon pembalasan kepada mereka. Pemazmur mengarahkan matanya memandang kepada Tuhan. Dia sungguh percaya bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan, dan Tuhan yang penuh belas kasihan itu akan mencukupkan kebutuhannya, memberi pertolongan dan perlindungan kepadanya, serta memberikan upah kepadanya di dalam keterhinaannya. Pemazmur sungguh menyerahkan hidupnya dengan segala keterhinaannya kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Penghinaan dan direndahkan bisa jadi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Orang lain mungkin tidak pernah cukup untuk menghina dan merendahkan kita. Tetapi tetaplah semangat. Tuhan pasti akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Suatu saat Tuhan yang penuh dengan belas kasihan itu akan meninggikan kita. Lihatlah dan pandanglah Yesus Kristus. Selama dia hidup di dunia ini, Yesus sering dihina dan direndahkan. Tetapi melalui kenaikan Yesus Kristus ke sorga, dia telah ditinggikan dan dimuliakan di atas segala-galanya. Tuhan akan meninggikan orang yang dihina dan direndahkan, serta merendahkan orang yang selalu menghina dan merendahkan orang lain. Amin, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan pada hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan sertai lindungilah kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Di saat kami dihina dan direndahkan orang lain, biarlah roh Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, agar kami tetap semangat, tetap bersuka cita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang akan memberi perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan belas kasihan-Mu kepada kami di saat kami dihina dan direndahkan orang lain. Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Amin.